Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallam tasliman mazida, amma ba'd. Insyaallah taala sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-261. Faqala rahimahullah, berkata Al-Hafidz, wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Hibban wa zada fihi Tabrani wa qul huwallahu ahad. Yang artinya Rasulullah dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, salat yang wajib, salat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan ditambahkan oleh Imam Tabrani, dan qul huwallahu ahad. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini hadis yang luar biasa, yaitu keutamaan membaca ayat kursi. Jadi ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam kitab Allah, di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, di dalam seluruh kitab. Kitab yang paling agung adalah kitab Al-Quran, dan ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Ayat kursi. Kita tahu semua kitab Allah itu adalah agung dan mulia selama kitab tersebut tidak dirubah-rubah, ya. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidak dijamin oleh Allah SWT kesuciannya. Artinya berjalannya waktu ada rubahan-rubahan, ada penambahan, ada pengurangan, dan itu diakui oleh mereka sendiri. Jadi nanti setiap konsili ini ada revisi, ini ada revisi, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan. Adapun Al-Quran, Allah jamin karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan. Kalau mau dirubah lagi, tidak ada lagi panduan pegangan bagi umat manusia. Makanya Al-Quran dijamin oleh Allah SWT untuk tidak ada perubahan di dalamnya. Lalu Al-Quran tersebut, ya, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya firman Allah SWT. Tapi subhanallah, Allah SWT memberikan kelebihan dengan yang lainnya. Artinya semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu mulia, tapi Allah punya kehendak untuk menjadikan ayat kursi itu ayat yang paling mulia dibandingkan seluruh ayat. Walaupun semuanya kita yakini adalah mulia, tapi ayat kursi di sisi Allah SWT punya keistimewaan. Bahkan Nabinya Muhammad SAW mengatakan ayat kursi
itu ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia. Ya, sebagaimana kita lihatlah, semua nabi itu adalah mulia, ya kan? Yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua malam di bulan Ramadan itu malam yang mulia, tapi malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Jadi ini Allah punya kehendak untuk menjadikan sesuatu itu lebih mulia dibandingkan yang lain. Termasuk di sini ayat kursi adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Jadi ayat yang paling mulia dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Nah, ini ayat kursi demikian urgennya dalam kehidupan seorang muslim sehingga dia dijadikan wirid. Wirid itu zikir atau zikir yang dibaca berulang-ulang. Ya, zikir yang dibaca berulang-ulang setiap hari. Di antaranya dibaca setiap selesai sholat fardu, dibaca setelah selesai sholat fardu, kemudian dibaca di pagi dan petang, ya, termasuk zikir pagi dan petang. Kemudian dibaca setiap mau tidur, ya. Ini berkali-kali kita baca ayat kursi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena apa ayat kursi menjadi ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an? Karena kandungannya, itu sudah jelas. Karena kandungan makna yang ada di dalamnya. Bukan karena panjang-panjangan. Nah, kalau panjang-panjangan ada lagi ayat yang lain yang lebih panjang daripada ayat kursi, ya kan? Ayatnya ayat di surah Al-Baqarah, ayat tentang hutang piutang dan lain sebagainya, itu panjang sekali, satu halaman penuh itu satu ayat. Ya, ayat kursi cuman sedikit dibandingkan ayat-ayat yang lain yang lebih panjang. Nah, ayat kursi itu mengandung perkara yang paling urgent dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ini ayat kursi. Ya, ayat kursi itu mengandung perkara yang paling prinsip bagi kehidupan seorang manusia di dunia dan akhirat. Nah, ini yang terpenting yang harus kita pelajari itu adalah kandungan-kandungan maknanya. Tadi kan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian saja. Nah ini, jadi kalau bisa jangan sampai terlewatkan untuk membaca ayat ini setiap selesai sholat fardu. Ya. Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Nah, dikarenakan kita tadi sudah sebutkan, dikarenakan kandungan yang begitu dahsyat, begitu prinsip, begitu penting ayat kursi, maka sangat tidak layak apabila kita tidak memahami, menghayati kandungan makna yang ada di dalamnya. Ya, coba kita perhatikan. Di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam penjelasannya, karena ini termasuk pelajaran yang paling penting. Min ma'anil ayatil azimah. Kita sebutkan secara ringkas kandungan makna daripada ayat ini. Ya, jadi ayat kursi ini kalau kita perhatikan dari pangkal sampai akhir itu cuman menyebutkan tentang asma dan sifat Allah. Cuman asma dan sifat Allah, cuman mengandung tentang berita tentang Allah.
Allah itu seperti apa. Itu saja. Tidak ada penyebutan tentang hukum-hukum sholat, walaupun sholat itu penting. Tidak ada kaitannya tentang hukum-hukum zakat, walaupun zakat juga penting, atau puasa, atau haji, atau berbakti kepada orang tua, atau ekonomi syariah, atau khilafah, atau segala macam itu enggak ada. Yang ada cuman penyebutan tentang Allah beserta asma dan sifatnya. Ya, berarti apa? Berarti perkara yang paling penting di dalam agamanya para rasul, agama yang diajarkan oleh para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah mengenalkan kepada hamba-hambanya, kepada umat manusia semuanya, Allah itu seperti apa. Ya, yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita cintai, yang kita harapkan rahmat kasih sayangnya, yang kita takuti azab dan kemurkaannya. Ya kan, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa beribadah seutuhnya, menghambakan diri kepada Allah seutuhnya dengan rasa takut, harap dan cinta, tanpa kita mengenal Allah SWT dengan seksama. Nah, itulah rahasianya kenapa Nabi pernah bersabda, wallahi inni la'alamukum billah wa atqahum lah. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah, paling kenal Allah, paling mengetahui tentang Allah, dan akulah orang yang paling bertakwa kepadanya. Artinya, semakin sempurna keilmuan seorang tentang Allah, akan semakin sempurna ketakwaan dia kepada Allah. Sebaliknya, semakin jauh seorang daripada keilmuan tentang Allah, alias semakin jahil, semakin bodoh terhadap Allah, asma dan sifatnya dan yang lain-lainnya, maka akan semakin jauh daripada konsep ketakwaan, akan semakin jauh daripada konsep ketakwaan kepada Allah SWT. Bisa jadi kebodohan dia tentang Allah SWT menggugurkan semua amal ibadahnya. Ya, pernah ada hadis Nabi. Ini hadis sangat menakutkan. Hadis di Sahih Muslim. Kana rajulani min Bani Israel, kata Rasulullah. Ada dua orang dari umat terdahulu. Ini mutawakhiin, mungkin bertetangga, mungkin bersaudara, mungkin berteman, dua orang berteman. Kana ahaduhuma yajtahid fil ibadah. Yang pertama ini orang ahli ibadah, mujtahid. Ya, segala macam ibadah dia semangat dia lakukan. Wal akhar itu mungharik fil ithim wad dunub. Yang lainnya ini tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan, tanpa tiada hari tanpa maksiat. Kalau yang pertama tiada hari tanpa ibadah. Ya. Lalu suatu kali yang ahli ibadah tadi, yang ahli sholat, ahli puasa, zakat, sedekah, macam-macam tadi, dia mendapati temannya atau tetangganya atau saudaranya itu dalam keadaan bermaksiat. Ya, lalu dia tegur, ya fulan aqsir, wahai fulan, sudahlah, berhentilah. Kenapa engkau terus berdosa? Kenapa engkau terus bermaksiat? Ya, lalu dia jawab, khallini, ya, khallini baina rabbi, khallini wa rabbi, biarkan aku, itu urusan aku dengan Tuhanku. Ya, dia bilang. Lalu orang ini yang ahli ibadah ini emosi, dia terbawa emosi. Dia bilang, wallahi la yaghfiruka Allah SWT abadan. Demi Allah, Allah kalau seperti ini, Allah tidak akan ampuni dosamu selama-lamanya. Coba. Lalu Allah SWT berfirman, man dalladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan faqad ghafartu lah wa ahbattu amalak. Lalu Allah berfirman, kata Nabi Muhammad SAW,
siapa kiranya ini orang yang begitu lancangnya berani bersumpah atas namaku untuk aku tidak mengampuni dosa si fulan. Persaksikanlah, sesungguhnya aku telah membatalkan amal ibadahmu, ya, dan aku telah mengampuni si fulan. Coba lihat, ya, ini kenapa demikian ya? Yang tadinya ahli ibadah segala macam, ternyata Allah batal dan gugurkan, di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Tapi yang satunya selintas kita lihat dia ahli maksiat, ya, semua dosa dia lakukan, ya, tiba-tiba mendapat ampunan Allah. Bagaimana ceritanya seperti ini? Ini ada hal yang dalam hadis yang lain disebutkan di hadapan Allah SWT, nanti Allah SWT tegur dia, ya, akunta bi aliman, ya, tahu dari mana kamu aku tidak mengampuni si fulan. Ya, ini kata ulama, kenapa bisa berbalik seperti itu? Padahal sepertinya dia ahli ibadah. Ini karena apa? Kebodohan tentang Allah SWT. Padahal tidak ada yang boleh membatasi, ya, sifat dan rahmat kasih sayang Allah SWT. Ya kan? Kenapa dibatasi? Ini tidak diampuni Allah, engkau tidak akan diampuni Allah. Nah, ini karena kebodohan dia. Ya, kebodohan dia sehingga amal ibadahnya Allah batalkan. Nah, ini jadi sangat penting seorang untuk memahami berilmu tentang Allah SWT. Nah, mungkin orang yang tadi pendosa dia tahu, makanya dia katakan khalini baina rabbi, biarkanlah aku, itu urusan aku dengan Tuhanku. Ya, dia Allah Maha Pengampun, Allah Maha, ya, aku terus berdoa sama Allah agar Allah berikan taufik kepadaku untuk memberikan ampunan kepadaku. Aku juga ingin seperti engkau yang ahli ibadah. Terus seperti itu kan. Aku tahu aku adalah orang yang hina, orang yang pendosa di hadapan Allah SWT. Dia tahu. Nah, mungkin secercah tawadu, secercah tadallul, perendahan diri di hadapan Allah SWT, itu yang mengundang rahmat kasih sayang Allah. Tapi ini karena dia merasa punya keistimewaan di hadapan Allah, punya privilege di hadapan Allah SWT, karena dia ahli ibadah, dia merasa wah gitu di hadapan Allah SWT. Padahal justru perasaan yang seperti itu, na'udzubillah, mengantarkan kepada kemurkaan Allah. Sebenarnya dia sedang tidak beribadah. Ya, kalau dia beribadah, kalau dia betul beribadah, semestinya semakin dia beribadah, semakin dia merendah, menghina di hadapan Allah SWT. Nah, ketika ini orang dia sedang tidak beribadah. Buktinya apa? Buktinya semakin dia beribadah, dia semakin merasa wah, semakin merasa istimewa di hadapan Allah SWT. Itu bukan ibadah namanya. Bukan ibadah. Ibadah itu artinya merendah, tadallul. Ibadah, asal kata ibadah dalam bahasa Arab itu artinya merendah, menghinakan diri sejadi-jadinya di hadapan Allah SWT. Ini gimana mau menghinakan diri kalau dia merasa wah gitu. Nah, apalagi melihat orang lain, tetangganya atau temannya itu orang yang hina, berarti dia mengklaim dirinya spesial, seolah-olah dia punya kartu yang rahasia yang ada pada Allah SWT. Oh, ini si fulan nggak masuk surga, si fulan tidak diampuni. Oh, dia sudah dapat. Nah, ini kenapa? Karena kebodohan tentang Allah SWT, kejahilan tentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Amal ibadahnya Allah batalkan. Ya, nah ini rahasianya. Kenapa ayat kursi itu ayat yang paling agung tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pula, coba Nabi Muhammad SAW itu Allah turunkan kewajiban sholat itu kan kurang lebih tahun ke-12 kenabian, jadi kurang lebih 1,5 tahun sebelum hijrah, ya kan. Kewajiban puasa itu setelah hijrah ke Madinah. Ya, zakat juga, haji apalagi. Haji itu ya tahun ke-9, tahun ke-8 atau tahun ke-9 Hijriah. Nah, ini
Terus dari awal Rasulullah SAW sekian belas tahun itu kan belum ada kewajiban sholat 5 waktu, belum ada kewajiban puasa, haji, zakat dan lain sebagainya. Nah ini apalagi jihad, apalagi segala macam khilafah dan lain sebagainya itu. Rasulullah SAW itu dalam masa belasan tahun itu mengenalkan Allah itu seperti apa sih? Allah itu seperti apa sih? Kenapa kita harus beribadahnya kepada Allah? Ya kan? Terus itu aja. Kenapa kita harus mengesahkan Allah dalam hal ibadah? Kenapa kita harus meninggalkan Lat, meninggalkan Manat kepada Uzza atau orang-orang soleh yang diminta selain Allah SWT untuk menyampaikan hajat kepada Allah SWT? Itu terus dikenalkan Allah itu seperti apa? Allah seperti apa? Nah, setelah para sahabat Nabi kenal Allah SWT, ya seperti apa, nama-nama dan sifat-sifatnya seperti apa, barulah Allah panggil nabinya ke atas langit, Allah syariatkan sholat, ya, kemudian Allah syariatkan hijrah, Allah syariatkan puasa, Allah syariatkan zakat, Allah syariatkan haji dan lain sebagainya. Nah inilah rahasianya kenapa ayat ini ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Karena ini ayat dari pangkal sampai akhir bercerita atau mengkisahkan atau mengkabarkan tentang Allah saja. Ya, nggak ada tentang kisah Nabi, nggak ada tentang surga dan neraka, tidak ada tentang hukum-hukum syariat, zakat, sholat, puasa, haji, nggak ada. Cuman tentang Allah. Jadilah dia ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Jadi ayat ini fungsinya bukan cuman mengusir kuntilanak, ya kan, atau dipajang di atas pintu supaya setan tidak masuk, atau ya jadi cuma sekedar pajang-pajangan, bukan. Tapi ini ayat ini hendaklah merasuk ke dalam kalbu setiap mukmin, mendarah daging. Ya, sehingga makanya disuruh baca setiap sholat baca, setiap pagi dan petang baca, setiap mau tidur baca. Ya, ini betapa pentingnya, karena pentingnya ayat ini. Nah, ini ayat kursi. Pertama Allah buka dengan enggak yang lain-lain, ya kan? Enggak yas'alunaka anil anfal, enggak ya ayyuhalladzina amanu, ya, atau apa-apa, enggak ada. Langsung Allah katakan Allah, ya kan? Ayat ini langsung Allah. Nah, di sini Allah sebutkan Allah. Itu siapa Allah? Ya. Allah disebutkan di sini penjelasannya lafdzul jalalati jama'at ma'anil uluhiyah. Jadi lafaz Allah itu nama Allah yang mencakup seluruh makna-makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah berhak untuk diibadahi. Allah itu artinya al-ma'bud. Allah artinya itu al-ma'bud. Allah itu artinya al-ma'luh. Allah yang diibadahi, Allah yang disembah, ya, Allah yang dimintai doa, Allah yang diminta, Allah yang diharapkan rahmat kasih sayangnya, Allah yang ditakuti dan seluruhnya dari segala macam jenis ibadah. Ya, jadi Allah yang berhak untuk diibadah. Cuman Allah yang berhak untuk diibadahi, yang disembah. Kemudian jadi Allahu la ilaha illa huwa, ya kan? Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali hanya Dia. Ya, ini namanya tauhid. Tauhid artinya menjadikan satu. Artinya menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Kemudian Allah sebutkan, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Jadi Allah kasih argumen, kenapa sih hanya Allah yang berhak disembah? Kenapa hanya Allah yang berhak diharapkan rahmat kasih sayangnya? Kenapa hanya Allah SWT yang berhak untuk diibadahi? Kenapa?
Allah kasih argumentasinya. Argumentasi yang pertama adalah Al-Hayyu, karena dia Allah SWT itu yang maha hidup. Maha hidup, maha sempurna dalam kehidupannya. Berarti apa? Yang lain kalaupun hidup tidak sempurna, ya kan? Tidak sempurna. Tidak ada makhluk yang sempurna kehidupannya. Buktinya apa? Buktinya yang namanya makhluk hidup itu pasti ada awal, pasti ada akhir. Enggak ada. Makanya Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Yang tidak mati itu cuman Allah. Ya. Berarti apa? Berarti yang tidak hidup tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah, ya kan? Yang pernah tidak hidup, ya mungkin sekarang dia hidup, tapi dulunya dia pernah tidak hidup. Ya, setiap manusia, setiap makhluk itu tadinya ada menjadi tidak ada, menjadi ada, kemudian menjadi tidak ada lagi. Nah, itu tidak berhak untuk disembah. Yang senantiasa hidup itu cuma Allah satu-satunya. Berarti yang bakalan mati atau yang sudah mati tidak layak untuk disembah. Ya, itu argumentasi yang pertama. Berarti ini apa? Menggagalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah SWT. Ya, jadi Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu argumentasi yang pertama. Allah maha sempurna dalam kehidupannya. Berarti apa? Yang tidak sempurna dalam kehidupannya tidak berhak untuk disembah. Ya kan? Mau dia nabi kah? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi segala macam, tidak berhak untuk disembah. Ya, tidak berhak untuk kita berdoa kepadanya. Yang berhak untuk kita berdoa kepadanya cuma Allah SWT. Itu argumentasi yang pertama. Kemudian Allah sebutkan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Wal hayyul qayyum. Al-qayyum itu artinya alladzi qama bi nafsihi al-muqimu li ghairihi. Jadi Allah itu berdiri sendiri. Ya, Allah berdiri sendiri dan mengatur apa yang Allah SWT ciptakan. Ya, jadi Allah berdiri sendiri. Setiap makhluk itu tidak ada yang berdiri sendiri. Pasti berketergantungan kepada Allah SWT. Allah yang memberi dia energi, ya, energi yang ada pada matahari, ya, itu Allah yang kasih. Ya, energi yang ada pada tumbuhan Allah kasih, energi yang ada pada makhluk semuanya Allah kasih. Nah, yang bisa berdiri sendiri itu cuma Allah. Allah bukan cuma berdiri sendiri, ya, tapi Allah juga mengatur hajat hidup hambanya. Nah, berarti apa? Yang tidak berdiri sendiri tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Termasuk yang tidak bisa mengatur hajat hidup orang lain tidak berhak disembah. Allah satu-satunya yang berdiri sendiri sekaligus mengatur hajat hidup hambanya. Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Nah, Allah itu maha hidup. Allah itu maha berdiri sendiri. Allah itu maha mengatur hajat hidup hambanya. Kemudian kalau orang kan akan berpikir Allah mengatur seluruh hambanya, baik benda makhluk hidup atau yang mati. Matahari mati kan, tapi ada rotasi, ada ini, ada segala macam kan, ada pergerakan situ. Bumi juga ada pergerakan. Ya, pergerakan, belum lagi pergerakan yang ada di laut. Seluruhnya itu di bawah pengaturan Allah SWT. Seluruhnya, nggak usah jauh-jauh. Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian wahai manusia, coba perhatikan. Kalian bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Ya, mulai dari penciptaan kita dari dalam perut ibu kita, bertemunya sel telur dengan sperma menyatu jadi zigot, jadi apa, berkembang sampai kita dilahirkan, sampai jadi keluar di dunia, terus itu perkembangan, ya kan? Seluruhnya itu menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu
Seluruh manusia Allah yang atur. Ya, seluruh makhluk hidup Allah yang atur. Yang ada di lautan, yang ada dalam samudra, yang ada di langit, yang ada di dan seterusnya itu. Ya kan? Orang kan pasti banyak sekali yang Allah atur. Ya kan? Pasti Allah capek. Ya, menurut akal pikiran manusia. Makanya orang Yahudi mengatakan Allah itu perlu istirahat karena capek. Ya kan? Banyak kerjaan. Orang kan kalau banyak kerjaan, kita kan punya waktu. Maksudnya manusia, seberapa sih kuat dia kerja? Ya kan? Ya ada batasannya. Dia capek, akhirnya dia ngasuh tidur. Nah, Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah walaupun mengatur hajat hidup hambanya semuanya, Allah tidak mengantuk apalagi tidur. Ya, jadi sifat ngantuk dan sifat tidur yang ada pada hambanya itu sifat kekurangan dibandingkan dengan Allah. Allah tidak butuh ngantuk, tidak butuh tidur. Allah terus menerus dalam kesibukan. Artinya Allah terus menerus dalam mengatur, berbuat atas apa yang Allah SWT kehendaki. Ya, jadi kalau makhluknya itu ya gerak-gerak. Ya kan ada orang kalau gerak nggak usah gerak macam-macam, ya kan? Gerak yang paling ringan aja apa? Tapi terus menerus, ya kan? Pasti lelah dan letih. Ya ini kan apa namanya? Gini-gini. Coba bisa nggak sejam gini-gini? Sejam, nggak usah sejam, setengah jam aja sudah. Bukan cuma ngantuk, pingsan gitu. Ya kan? Itu terus menerus. Nah ini Allah semua yang Allah SWT yang fenomena yang ada dalam semesta itu pengaturan Allah. Nah, jangan dipikirkan Allah seperti makhluk. Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Ya. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaannya Allah SWT. Jadi yang ngantuk, yang bisa ngantuk dan bisa tidur itu tidak boleh disembah, tidak layak untuk disembah. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terus argumentasi yang berikutnya kenapa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan disembah? Karena hanya milik Allah, ya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya hamba Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Semuanya milik Allah. Ya, jadi apa namanya? Ini argumentasi yang berikutnya, Allah itu maha kaya, ya, maha kaya. Allah memiliki semuanya. Allah memiliki semuanya. Jadi kalau kepemilikannya terbatas, itu bukan Tuhan berarti. Ya, kalau tidak maha kaya bukan Tuhan. Tuhan yang disembah diibadahi harus memiliki semuanya yang ada di langit dan di bumi, yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Hanya milik Allah segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, dan semuanya hamba Allah. Kalau hamba Allah itu di bawah pengaturan Allah. Gerak-geriknya Allah yang atur. Tidak bisa keluar daripada pengaturan Allah SWT. Ya. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Nah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ini argumentasi yang berikutnya, kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Orang lain, Allah itu maha hidup, ya. Allah yang maha memiliki alam semesta beserta isinya. Allah yang mengatur seluruh hajat hidup hambanya. Ya, berarti yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang menyembuhkan Allah, yang mendatangkan penyakit dengan izinnya Allah. Semuanya di tangan Allah. Yang memberikan keturunan Allah dan seterusnya. Yang memberikan kekayaan Allah SWT. Ya, berarti kita hanya bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, minta kepada Allah SWT. Nah, barangkali namanya setan. Kalau kita tidak ada celah untuk menyembah kebersihan Allah, barangkali ada sosok-sosok istimewa di sisi Allah yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ya kan? Kalau kita nggak bisa langsung ke presiden, ya kita kan harus pakai
ring satu. Wah, ring satu presiden. Emang bisa kita ujuk-ujuk datang ke istana kapan aja kita suka kita ketemu presiden? Nggak bisa, harus ada protokoler. Nah, di kepala orang-orang, di kepala sebagian manusia, barangkali kita harus cari ring satunya Allah. Allah katakan, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nggak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali harus dengan izinnya. Ini. Jadi celah orang untuk berbuat syirik itu Allah tutup. Nggak ada. Jangan berpikir, kita cari kepada Nabi Muhammad, minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Nggak bisa. Nabi Muhammad tidak bisa kasih syafaat kecuali harus dengan izin Allah SWT. Allah tutup pintu itu. Orang kan, saya mau lewat ini, Habib ini. Ya, dia orang dekat sama Allah, sama ustadz ini, sama kiai ini. Dia orang suci di sisi Allah. Barangkali bisa sampaikan hajat kepada Allah. Nggak ada, kata Allah. Semuanya harus dengan izin Allah SWT. Kalau Allah tidak izinkan, nggak bisa. Nabi Muhammad SAW ketika minta syafaat kubro atau syafaatul uzma atau maqam mahmud, itu kan nggak ujuk-ujuk minta kasih syafaat masuk surga, nggak ada. Di situ disebutkan dalam hadis yang panjang tentang syafaat uzma, itu Rasulullah SAW tersungkur sujud. Ya, tersungkur sujud lama minta izin kepada Allah supaya Allah kasih syafaat. Minta dulu kepada Allah SWT. Jadi syafaat itu bukan punya Nabi. Syafaat itu Allah katakan, kullillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, lillah, cuman punya Allah, cuman milik Allah seluruh syafaat. Seluruh syafaat. Berarti apa? Nabi minta kepada Allah, ya Allah kasih izin aku untuk beri syafaat. Kalau Allah tidak izinkan, nggak bisa dong. Jadi celah-celah untuk orang musyrik itu Allah tutup. Nggak ada yang bisa kasih syafaat kecuali harus dengan izin Allah. Jadi Nabi Muhammad sekalipun itu harus minta izin, ya Allah kasih izin saya memberikan syafaat kepada umatku. Ya, kenapa? Karena kata Allah syafaat itu milik Allah, bukan milik Nabi. Diajarkan untuk apa? Untuk seorang itu bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada Nabi, bukan kepada selain Nabi. Ya, ini Allah tutup pintu-pintu celah-celah orang untuk berbuat syirik. Nggak ada, tidak ada yang sanggup memberikan syafaat di sisi Allah kecuali harus dengan izin dan kehendak Allah SWT. Kalau Allah tidak izinkan, nggak bisa. Siapapun dia orangnya. Jadi ini artinya apa? Kalau gitu kita harus bersandar, bergantung, bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Gitu. Ya, jadi jangan gantungan asa dan harapan kita kepada makhluk siapapun dia. Ya, siapapun dia. Harus bergantung bersandar hanya kepada Allah SWT. Ini argumentasi yang berikutnya. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nah, kenapa kita harus bersandar bergantung kepada Allah? Kenapa kita tidak bisa meminta syafaat kecuali hanya kepada Allah? Karena Allah Maha tahu segala-galanya. Allah Maha tahu apa yang ada di hadapan atau di belakang kita. Ya. Ini ada keterkaitannya dengan syafaat. Syafaat itu asalnya nih, asal makna syafaat itu. Ini analogi yang keliru dari sebagian orang-orang musyrikin. Jadi celah orang berbuat syirik itu pintu yang terbesarnya adalah minta syafaat. Celaknya. Analogi yang keliru, mereka menyamakan antara Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Jadi logikanya gini, kenapa kita harus pakai syafaat? Kenapa kita harus pakai orang suci? Kenapa harus kita pakai orang soleh? Nah, analoginya ini, kalau kita datang ke raja, datang ke presiden, nggak usah presiden deh, ke gubernur aja, setengah mati kalau kita mau ketemu, kalau nggak pakai protokoler, tidak pakai pembisik-pembisiknya kan. Orang-orang yang punya tempat di hati presiden, ya presiden itu kan ada ring berapa, ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Nggak bisa kita langsung datang ketemu presiden, nggak bisa. Ada barisan-barisannya. Nah, ini kenapa presiden itu perlu perpanjangan tangan? Nggak bisa presiden, tidak bisa raja mengatur hajat hidup rakyatnya dari ujung ke ujung sendirian.
Nggak mungkin kan? Dia perlu perpanjangan tangan. Orang ini tingkat apa namanya rank 1, rank 2, rank 3 sampai ujung-ujungnya kelas lurah, RW, RT. Nah kan? Ada perpanjangan tangan. Kenapa? Ya karena tidak mungkin yang namanya presiden, namanya raja itu bisa tahu keperluan si fulan, nomor rumahnya 12, RT 3, RW 9, apa namanya kelurahan Jatiwaringin Pondok Gede misalnya, kan nggak tahu. Nah karena ketidaktahuan itulah maka perlu perpanjangan tangan. Nggak, apalagi secara terlalu individu lah. Kelurahan aja kan sekian banyak kelurahan di Indonesia, ya kan, kecamatan, kabupaten, sekian banyak. Emang bisa tahu semuanya? Nggak bisa. Tahu bagaimana caranya? Harus ada perpanjangan tangan. Itulah gunanya camat, itulah gunanya bupati, gubernur, presiden, harus ada kan? Atau ada yang pengen langsung lewat menteri misalnya, kan harus ada yang menyampaikan kepada presiden. Nah itu juga Allah mana pikiran mereka. Ini Allah harus dikasih tahu hajat hambanya tadi. Oh ini tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Nah Allah bantah itu. Apa kata Allah? Ya Allahu ma baina aydihim wa khalfahum. Allah Maha tahu semuanya. Kenapa harus pakai perantara? Gitu loh maksudnya. Ya kan? Emang Allah nggak tahu? Ya. Kalau Allah nggak tahu, iya silakan kasih pakai syafaat, tawasul dan itu tadi. Ya itu maksudnya. Itu menganalogikan yang tadi. Itu satu. Ya kan? Ya Allah tahu semuanya, minta langsung. Kata Allah SWT, ya kan? Tegur Allah SWT, Allah tidak perlu pakai perantara lapis-lapisan tadi. Setiap orang yang minta Allah dengar, ya kan? Itu. Ya Allah wa baina aydihim wa khalfahum. Allah Maha tahu yang sudah terjadi, yang sebelum terjadi, semuanya Allah Maha tahu. Ya, beda dengan makhluk kan pengetahuannya terbatas. Nabi itu, nabi yang paling mulia sekalipun nggak tahu. Ada kisah yang sangat tragis. Kisah Aisyah itu dituduh berzina dalam sejarah, ya kan? Dituduh berzina oleh orang munafikin. Orang munafikin membuat isu Aisyah berzina dengan salah seorang sahabat, ya kan? Dengan salah seorang sahabat. Itu kira-kira sedih nggak Rasulullah? Terpukul nggak? Terpukul sekali. Rasulullah SAW itu harus menunggu wahyu 30 hari untuk mengetahui kebenaran fakta. Ya, sampai Rasulullah SAW itu bertanya kepada Aisyah, karena isunya demikian santer, Rasulullah SAW tanya, ya Aisyah, ya, oh Aisyah, Allah itu Maha Pengampun loh. Kalau memang engkau berbuat salah, yang ngaku aja tobat istighfar. Sampai segitunya Rasulullah SAW. Wah, semakin sedih Aisyah, semakin terpukul. Orang Nabi aja jadinya ragu dan bimbang, apalagi yang lain. Ya kan? Sehingga sebagian sahabat ada yang ikut terpengaruh dengan isunya itu. Sehingga sampai Sayyidina Ali bilang apa? Ya Rasulullah, perempuan banyak, kamu ceraikan, nanti kita carikan yang lain. Sayyidina Ali ngomong seperti itu siapa? Itu 30 hari orang yang mulia di sisi Allah SWT diuji oleh Allah SWT. Kemudian turun surat An-Nur, pembebasan Aisyah dari atas langit, bahwasanya apa yang diisukan tidak benar. Aisyah itu adalah wanita yang suci, istri Nabi di dunia dan akhirat. Iya. Coba, masa iya Rasulullah SAW kalau tahu, Rasulullah tahu segala-galanya, ya, Rasulullah dari awal kali keluar isu tersebut Rasulullah sudah kanter, enggak itu bohong. Ya, istriku Aisyah itu wanita yang suci, wanita yang soleha, kan bisa bantah. Tapi ini Rasulullah menunggu berita kabar dari langit. Kenapa? Karena Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Yang tahu perkara yang gaib itu cuma Allah SWT. Berarti apa? Yang tidak tahu apa-apa itu tidak boleh disembah. Orang Nabi aja nggak tahu apa yang akan terjadi, kan nggak tahu. Nah itu. Jadi ini apa namanya? Itu argumentasi yang berikutnya. Allah itu Maha tahu segala-galanya. Jadi yang tidak tahu segala-galanya atau yang tahu sedikit nggak boleh disembah, nggak boleh diibadahi. Nah, Nabi coba lihat seperti itu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Argumentasi yang berikutnya kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi dan disembah?
wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa mengeliputi sesuatu daripada ilmu Allah kecuali sedikit. Ya, artinya manusia itu dikit sekali ilmunya. Enggak usah ilmu tentang Allah, ya, ilmu tentang makhluknya aja sedikit. Ya kan, makanya kan namanya ilmu pengetahuan selalu berkembang, ketemu spesies baru aja heboh. Ya kan, ketemu lagi spesies baru. Ya kan, kemarin kemana aja loh gitu kan. Nah, itu baru dari cerita tentang makhluknya. Ada perkembangan tambahan, nanti ketemu lagi fungsinya ini apa, baru lagi. Kan sedikit. Nah, makanya Allah katakan, enggak usah wahai manusia, enggak usah jauh-jauh. Ruh itu apa? Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi, wa ma utitu min ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang hakikat ruh. Ruh itu apa? Ruh itu urusan Allah. Ya, ruh itu kan unik sekali. Ruh itu apa? Ya kan? Ruh itu detak jantung, belum tentu. Bisa jadi orang tidak berdetak, ruhnya masih ada. Ya kan? Belum. Ruh itu, kata Allah, ruh itu urusan Allah. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Itu padahal di dalam raga kita. Kita nggak tahu itu apa. Ya, nggak usah terlalu khayalan dan lain sebagainya. Ruh itu kalian tidak tahu. Nah, Allah katakan wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa meliputi sesuatu sebagian kecil daripada ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi terbatas sekali keilmuan manusia. Jadi sesuatu yang terbatas keilmuannya tidak berhak untuk diibadai. Yang berhak untuk disembah adalah yang mengetahui segala-galanya. Iya. Kemudian wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Allah menunjukkan kebesarannya. Kursinya meliputi langit-langit dan bumi. Ini ya dulu ala mulkil wasi'. Maksudnya kerajaan Allah itu sangat luas, meliputi langit dan bumi. Ya, wasultanil qadim wa ihtatul kamilah. Jadi kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah meliputi langit dan bumi. Tidak ada yang luput daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ulama berselisih paham apa yang dimaksud dengan kursi. Ya, ada yang mengatakan itu kata kiasan, ada yang mengatakan itu sama seperti mendapat kata kiasan atau kata hakikat. Ada yang bilang itu kiasan atau hakikat. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Ya, ini penekanan, pengulangan. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak sedikit pun membuat Allah itu capek, letih, sulit untuk menjaga apa yang ada di langit beserta isinya. Wala ya'udu hifdzuhuma. Nah, ini. Jadi Allah tidak berat. Tidak berat untuk mengatur, untuk menciptakan, untuk mengatur, untuk menguasai alam semesta beserta isinya yang ada di langit dan di bumi. Artinya itu sudah luar biasa. Luar biasa. Satu poin saja itu Allah sudah berhak, sangat berhak untuk disembah satu-satunya. Apalagi poin Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'usinatu wa la naum lahu bisawa. Itu kan poin-poin yang membuat kita itu tak berdaya untuk mengingkari perkara tersebut. Satu poin saja, apalagi ternyata banyak poin situ. Kemudian Allah sempurnakan dengan firman-Nya, wa huwal aliyyul azim. Dia Allah SWT yang maha tinggi. Kata ulama, maha tinggi lagi maha besar. Itu tinggi dan besar dengan zatnya. Allah itu harus, kalau orang beriman Allah itu ada, harus pula beriman Allah itu punya zat. Ya kan? Kalau dia beriman Allah ada tapi dia tidak beriman Allah punya zat, berarti dia tidak beriman Allah itu ada. Ya. Sesuatu yang ada harus ada wujudnya. Wujud harus ada zatnya. Nah, zat Allah itu maha tinggi lagi maha besar.
Ya, maha tinggi, maha meliputi. Bahkan banyak ayat yang menunjukkan Allah itu maha meliputi. Maha meliputi hambanya, maha meliputi hambanya. Wa huwal aliyul azim. Jadi Allah itu maha besar, maha tinggi lagi maha besar. Itu artinya Allah itu maha tinggi dan maha besar dengan zatnya. Allah maha tinggi dan maha besar dengan keagungan, dengan keperkasaan, dengan kekuatan, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Jadi lengkap seluruh ketinggian dan keagungan, baik secara zat, sifat, dan keperkasaan, kekuatan, kemuliaan Allah itu maha sempurna. Jadi jadilah ayat ini ayat mengandung makna-makna yang mulia, yaitu sekitar penjelasan tentang argumentasi atau sifat-sifat Allah yang dengannya Allah itu berhak disembah satu-satunya. Ya, nah ini jadilah itulah alasannya kenapa barang siapa yang membaca ayat ini setelah selesai sholat fardu, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga, kata Nabi. Lam yamna'hu min khuljanil maut. Tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali mati. Tinggal nunggu mati. Ya kan, nggak bisa orang hidup-hidup masuk surga. Ya kan? Orang harus mati dulu baru bisa masuk surga. Nah, bekal masuk surga diantaranya apa? Dengan membaca ayat kursi. Apa sekedar membaca kayak baca mantra? Percuma orang dia baca ayat kursi tapi dia masih syirik. Iya kan? Lo katanya kamu berikrar Allah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia, tapi kamu masih pergi ke dukun. Berarti apa? Kamu membatalkan ayat kursimu dengan perginya kamu ke dukun. Dukun mengetahui perkara yang gaib. Allah tadi disebutkan dalam ayat kursi. Allah tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Iya. Percuma kamu minta rezeki kepada kuburan wali. Berarti kamu membatalkan ayat kursimu. Berarti apa? Mau 1000 kali kamu baca ayat kursi setelah sholat percuma. Kenapa? Karena kamu lupa Allah itu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Allah yang memberi rezeki satu-satunya. Allah yang memberikan kesehatan satu-satunya. Allah memberikan keturunan satu-satunya. Loh, kok kamu minta rezeki, minta penglarisan, minta kesehatan kepada selain Allah? Berarti kamu nggak benar baca ayat kursinya. Iya kan? Nah, loh, minta syafaat ke kuburan wali. Ya, berarti percuma dong kamu baca ayat kursi. Kan Allah yang katakan man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Kenapa enggak minta langsung kepada Allah? Allah yang sendiri yang mengatakan syafaat itu cuma milik Allah. Nabinya aja minta sama Allah. Masa kamu minta kepada kepada nabi aja tidak layak? Ya. Ya kan? Apalagi bukan kepada nabi. Seperti itu. Nah, ini pentingnya kita membaca ayat kursi itu betul-betul dengan seksama, dengan memahami maknanya, dengan penghayatan dan pengaplikasian, pengamalan dalam kehidupan keseharian. Sehingga apa? Ayat kursi itu betul-betul seperti Nabi katakan, siapa yang membaca ayat kursi maka tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga kecuali mati saja. Tinggal nunggu mati aja masuk surga. Tapi apa? Baca ayat kursinya betul-betul dengan pengaplikasian. Ya, bukan cuma sekedar baca ayat kursi ya saja, tempel-tempelan di dinding, di atas plafon, ya, tapi tidak ada pengaplikasian. Masih syirik, masih pergi ke dukun, masih percaya dengan khurafat dan lain sebagainya. Ya percuma dong. Kalau begitu ayat kursinya tidak memberikan manfaat kepadanya. Tapi mungkin kita cukup sampai sini. Barangkali ada pertanyaan, tolong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di pertama kali Rasul membela Iya. di masjid kita ini 5 tahun terakhir ini, itu kan 10 hari terakhir di masjid ini, ramainya itu mungkin dari jam 10 sampai mau subuh kan. Iya. Nah itu pada waktu itu kan berdatangan ada yang ngaji kan banyak. Iya. Dan ngaji itu suaranya agak keras. Iya. Nah terus kan Ada yang sholat. Iya. Itu katanya ngaji keras itu tidak boleh kan hadisnya. Apa Iya. itu atau tidak boleh? Iya.
Ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, la yajharna ba'dukum ba'dan bil Qur'an fakullukum yunaji rabbah. Janganlah kalian itu saling mengeraskan Al-Qur'an satu sama lainnya, karena masing-masing bermunajat kepada Tuhannya. Jadi kalau ada orang sholat, jangan kita berisik walaupun dengan membaca Al-Qur'an. Walaupun dengan membaca Al-Qur'an. Jadi di sini ternyata apa? Ternyata membaca Al-Qur'an itu bisa haram. Wah, aliran baru nih, membaca Al-Qur'an haram. Bisa kalau ganggu orang sholat. Ya, jadinya haram kan? Itu hadis Nabi jelas. La yajharan ba'dukum ba'dan bil Qur'an fakullukum yunaji rabbah. Jadi kalau ada orang sholat, kita ya kalau mau baca Quran keras-keras jangan dekat dia, jauh sana. Ini orang sedang sholat, dia sedang bermunajat kepada Allah. Ya, kalau mau baca ya udah baca, tapi sir aja dulu sementara sampai dia selesai sholat. Barulah mau pakai toa, mau pakai apa gitu, silakan. Tapi kalau ada orang sedang sholat, hendaklah ikuti pesan Nabi. Ya, jangan dijaharkan sementara waktu sampai dia selesai sholat itu. Atau kalau enggak ikut sholat bareng-bareng, ya kan? Kenapa sendiri-sendiri gitu kan? Orang sudah terlanjur di i'tikaf di masjid bersama gitu kan. Kalau mau bebas ya di rumah aja, ya kan? Di masjid ada aturan, bukan aturan kita sendiri, tapi aturan masjid. Kalau kita punya rumah ya kita aturan rumah kita sendiri, ya kan? Nah, kalau sudah di masjid ya kita harus toleransi, kita harus jaga-jaga jangan mengganggu satu sama lainnya, ya kan? Kalau mengganggu sama lainnya bukan dapat pahala, tapi malah dapat dosa, seperti itu. Jelas ya? Iya. Naluri kita kan untuk 10 hari terakhir itu kan apa sih namanya? Semangat gitu. Iya. Jadi dari sana ngaji kan udah dari dulu seperti itu. Iya. Nah, terus kebetulan ada orang datang nih jam 11 gitu kan, dia sholat sunnah ya kan. Kan harus berhenti dulu semuanya ya Mas. Kecuali seperti ini. Saya pikir tadi ada orang yang sedang sholat berjamaah, tiba-tiba ada orang sendirian baca Quran. Kan itu kan lumayan. Nah, kecuali kondisi gini. Kondisi suara itu sudah mukhtalif. Mukhtalif itu artinya sudah tidak ada kejelasan lagi. Suaranya itu cuma bunyi gini. Kalau itu pengecualian. Tapi kalau jelas sekali lantunannya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pasti kebelibet kita yang dengar. Paham kan? Sama seperti misalnya kita masjid deketan. Ya, satu masjid toanya banter. Ya kan? Bacaan imamnya lebih bagus. Padahal masjid sebelah yang baca waladdallin, jamaah sini ikut amin, karena dia lebih fokus ke sana. Imamnya lebih bagus, toanya lebih keras. Padahal di sini apa? Sudah rakaat ketiga, nggak perlu lagi baca jahar kan? Nah itu kan bisa terjadi. Kenapa? Karena mengganggu, karena suaranya betul-betul santer. Nah ini kata ulama, kalau misalnya di dalam masjid itu sudah terlalu banyak orang yang baca Quran, sehingga kita tidak bisa fokus kepada satu orang, suaranya itu relatif sama. Itu tidak masalah. Paham ya? Kecuali kalau misalnya kita bisa jelas ini dia nih sedang baca surat Al-Baqarah, sedang baca ayat kursi, sedang baca apa, akhirnya kita ikut terbawa, bacanya enak lagi ya, kita ikut terbawa. Nah ini yang tidak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur namanya suara mukhtalif itu suaranya, jadi kita nggak bisa fokus lagi kepada satu orang karena suaranya dengan. Nah itu pengecualian. Paham ya? Saya pikir tadi kalau sekiranya ini jamaah sedang sholat semua, tiba-tiba ada satu orang lagi baca, kan itu bisa jelas sekali dia baca apa kan. Nah ini yang mengganggu, seperti itu yang tidak boleh. Ya. Suaranya kan berarti kan saling timpa. Nah, kalau saling timpa berarti kita tidak mungkin bisa fokus kepada satu titik suara. Gitu. Kalau itu boleh kalau gitu. Ya. Apa? Ada lagi? Ya.
Apa perbedaan perantara dengan tawasul dalam hal bermohon kepada Allah? Ya, asalnya tawasul itu ada yang diperbolehkan. Ada yang diperbolehkan. Tawasul misalnya kita memohon kepada orang yang masih hidup, ya, masih hidup, doain saya dong, misalnya, supaya saya Allah berikan kemudahan dalam satu permasalahan, misalnya. Nah, itu boleh-boleh saja, ya, selama kita berkeyakinan orang tersebut yang menjadi sebab, bukan dia yang menciptakan sebab. Artinya dia doain, saya doain kepada Allah SWT, semoga urusanmu dilancarkan. Itu kepada orang yang hidup boleh, seperti, tapi kalau kepada orang yang mati nggak boleh. Misalnya, ya Rasulullah, doain saya sampaikan hajat saya kepada Allah, saya ada urusan, saya ada hajat, dan itu tidak boleh. Buktinya apa? Buktinya di zaman Sayyidina Umar itu sedang musim paceklik, kemarau panjang. Itu ketika itu Sayyidina Umar mengajak para sahabatnya untuk sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta turun hujan. Ya, minta turun hujan agar tanaman, hewan, piaraan, lain sebagainya itu tetap bertahan hidup. Ya. Lalu di penghujung selesai khutbahnya, itu Umar berkata kepada Abbas, sebelumnya Sayyidina Umar, Allahumma inna kunna nastasqi binabiyyik fal'an nastasqi bi'ammi nabiyyik. Ya Allah, dulu kami ketika nabimu hidup, kami minta kepada nabimu, ya, agar nabi berdoa kepada Allah agar turunkan hujan. Coba lihat, dulu loh kami waktu nabi masih hidup, kami datang ke nabi-nabi ini. Banyak hadisnya itu, sahabat, ada orang Badui, ada orang apa, ya Nabi, engkau lihatlah sekarang itu tanaman pada mati, hewan-hewan pada kelaparan, kehausan karena rumput nggak ada yang hidup. Minta dong sama Allah supaya kita diturunkan hujan. Pernah itu pas lagi khutbah Jumat, tahu-tahu datang orang Badui kan selebor gitu kan, dari belakang baru masuk masjid. Rasulullah sedang khutbah gitu. Rasulullah, ini tanaman pada mati, iya kan? Hewan kekeringan. Minta dong sama Allah supaya kita diturunkan hujan. Coba Rasulullah tahu ini orang Badui bisa dimaafin gitu. Bukan Sayyidina Umar mungkin Rasulullah sudah marah nih. Rasulullah langsung doa. Langsung doa. Allahumma aghithna, ya Allah turunkan kami hujan. Enggak nyampe hitungan beberapa detik saja, tiba-tiba gelap gulita itu Madinah. Ya Allah turunkan hujan sepekan, seminggu. Akhirnya apa? Akhirnya banjir. Jumat depannya Badui datang lagi. Rasulullah dari jauh tuh, Rasulullah sedang khutbah. Ini hujan bablas, ya, jalan rusak. Kenapa jalan rusak? Karena orang Arab zaman dulu kan ngandalin apa? Jalan kan jalan padang pasir. Nah, jalan padang pasir itu harus bolak-balik diinjek-injek, misalnya dijadikan jalan yang rutin. Kalau sudah ada sungai, ada air hujan, itu hilang jalannya, jalan rusak. Kemudian tanaman pada bibit pada nganyut, rumah hancur, rumahnya kan dari tanah. Rumah orang Arab itu dari tanah, nggak usah sempekan, ya kan? Sehari aja sudah hilang tuh rumah. Ini ya Rasulullah doain sama Allah supaya ini stop aja deh hujannya. Akhirnya Rasulullah, Allahumma hawaina wala alaina, Allahumma adal akam wal bawadi, ya Allah janganlah terus turun hujan ini. Ya Allah pindahkan hujan ini ke ke luar wilayah Madinah gitu. Terus nggak nyampe hitungan berapa detik, terang, seperti nggak ada terik,
seperti nggak ada kejadian hujan gitu. Nah, ini apa namanya, di zaman Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Umar, ya Allah, dulu kami di zaman Nabi masih hidup itu ada orang kalau minta hujan kepada kepada engkau melalui perantara nabimu. Tapi kan sekarang nabimu sudah meninggal. Nah, kami sekarang minta kepada paman nabimu, minta kepada engkau melalui pentaraan paman nabimu. Ya, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, kum, berdiri, engkau berdoa, kita aminkan. Ya, Abbas berdoa, sahabat yang lain mengaminkan. Nah, ini apa namanya? Itu salah satu bentuk tawasul namanya. Itu tawasul kepada orang yang hidup. Ya, Abbas soleh, walaupun banyak sahabat Nabi yang lebih soleh daripada Abbas. Bahkan Umar itu yang paling soleh di waktu itu. Cuma ini ya, wallahu alam, ini sepertinya akal-akalan Umar. Maksudnya gini, kalau Umar yang langsung berdoa, orang kan langsung bilang memang Umar itu wali yang paling top gitu. Kan Umar di zaman itu adalah orang yang paling soleh di atas muka bumi. Nah, ya kan? Tapi Umar bilang, ini Abbas, ya, Abbas, nanti doa kita aminkan. Padahal di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi yang paling cespleng kalau berdoa. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan ada 10 orang sahabat yang paling istimewa di sisi Allah. Nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu orang yang apa yang dia jangan salah ngomong, Sa'ad bin Waqqas itu salah ngomong bisa bahaya. Kenapa? Karena Allah dengar langsung pleng, nggak pakai 1 detik langsung. Itu coba baca biografinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Sayyidina Umar nggak suruh Sa'ad bin Waqqas, ya nggak suruh Abdurrahman bin Auf, dia suruh Abbas. Ya disuruh Abbas, ya walaupun ada sedikit-sedikit misalnya, oh ini ada nempel-nempel sedikit sama Nabi gitu. Nah, kata ulama, kalau sekiranya boleh kita bertawasul kepada orang mati, ya mestinya Umar itu datang ke kuburan Nabi. Kan sebelahan itu. Itu loh kuburan Nabi, yuk kita rame-rame ke sana. Enggak. Ya kan? Padahal bagus mana, Nabi apa Abbas? Ya bagus Nabi lah. Ya, ini semestinya orang, oh berarti apa? Di dalam Islam kalau orang sudah mati itu putus, nggak usah terus diikut-ikutkan. Kalau diikut-ikutkan bisa bahaya. Bukan lagi bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada orang yang mati. Orang yang mati Allah sudah tutup, ya kan? Seperti itu. Nah ini, itu namanya tawasul. Jadi tawasul itu artinya meminta kepada Allah itu melalui perantaraan. Kalau perantaraan orang hidup dengan perantaraan, kalau perantaraan orang hidup boleh. Orangnya bertakwa, orangnya dan lain sebagainya, kita boleh. Itu namanya tawasul. Ya, alias perantara sama. Tawasul juga bisa dengan menyebut asma dan sifat Allah. Ya, misalnya apa? Kata Nabi, salah satu tawasul itu doanya Nabi Yunus ayat itu. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, niscaya Allah akan kabulkan. Nah ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus salah satu bentuk tawasul juga adalah dengan membaca sholawat. Artinya lantaran, perantara, semoga dengannya doa itu dikabulkan. Sebabnya ini baca sholawat, setelah sebut-sebut puji-puji Allah, ya kemudian baca sholawat, ya kemudian baru kita berdoa. Jadi baca sholawat dan puji-puji Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu bi annaka antal ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca sholawat, kemudian kita berdoa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Itu namanya, itu sebenarnya tawasul. Itu bertawasul dengan amal soleh. Iya, bertawasul dan jadi amal soleh kita jadikan lantaran atau perantara agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang tadi telah dijelaskan bahwa tidak ada yang menghalangi sudah kecuali kematian. Iya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa
Ya. alam kubur, Ya. Siratal Mustaqim, apakah benar-benar nanti selamat setelah kubur atau nggak makin ke neraka di Siratal Mustaqim jam kubur? Ya. Ya, ini. Ya, jadi gini. Orang kalau sudah mati itu dia akan, maksudnya mati itu berpisah ruh dari jasad. Ruh ini dicabut. Set. Ya. Terus kita mati. Orang bilang kita mati. Padahal kita bukan mati. Ya, mati fisik. Tapi kita masuk kepada kehidupan yang abadi. Ya. Jadi kalau sudah dicabut ruh pada jasad, kita nggak akan mati-mati lagi. Disitulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tidak ada kematian setelahnya. Jadi mati itu cuma sekali, yaitu berpisah ruh dari jasad. Nah, kalau kita sudah mati, itu kita itu ada dua pilihan. Pilihan mendapat peruluh kenikmatan surga, ya, atau pilihan mendapat peruluh siksa neraka. Iya, siksa neraka. Cuma dua pilihan. Dan tidak mesti harus dikubur. Untuk dapat peruluh kenikmatan surga atau peruluh siksa neraka itu tidak mesti harus dikubur. Dibakar tetap dapat. Jadi abu tetap dapat. Dipeti eskan tetap berasa. Itu Fir'aun. Fir'aun itu diapain? Dibalsem, dimumi, ya kan? Nah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah tenggelamkan Fir'aun itu, ya Allah tenggelamkan Fir'aun, tenggelam dia. Falyawma nunajjika bibadnika litakuna liman khalfaka aya. Pada hari ini, detik ini, kami lemparkan jasadmu ke daratan, kata Allah. Kami selamatkan jasadmu dari santapan jasad ternik, binatang buas, laut dan lain sebagainya. Kami lemparkan supaya bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah engkau. Ya, lalu orang Mesir dibalsem jadi mumi. Sampai sekarang kita bisa lihat jasadnya, ya kan? Apa kata Allah? An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Ya, neraka jahanam dipaparkan kepada Fir'aun, ya, sepanjang siang, sepanjang malam, alias 24 jam dia mendapatkan peruluh sisa neraka jahanam. Itu dari hari itu sampai apa? Wa yauma taqumus saah, dan kalau nanti di hari kiamat Allah perintahkan kepada malaikat masukkan Fir'aun kepada siksa yang lebih keras. Jadi sekarang walaupun dia dimumi, dibalsem, dia sudah merasakan siksa neraka. Ya. Padahal dia di mumi. Terus gimana caranya? Ya kita nggak tahu. Nunggu mati dulu baru kita tahu. Ya, itu satu. Nah, kalau dia orang soleh, ya, padahal sudah berapa ribu tahun, ya dia terus disiksa sepanjang hari, sepanjang malam, 24 jam. Guduan wa asyian, itu artinya 24 jam. Nah, kalau orang dia bertakwa, dia orang soleh, nah, dia tadi sama aja, mau dia dimumi kah, mau dia dibakar kah, kan bisa jadi orang itu mati terbakar, ya kan, nggak ada jasadnya lagi, atau dibom, habis dia, atau dimakan binatang buas, habis dia, atau dikubur, sama aja, mau tetap yang namanya mati is mati. Nah, kalau orang sudah mati, kalau dia orang bertakwa kepada Allah SWT, itu dalam hadis disebutkan dibukakan pintu surga. Ya, kemudian dikasih pemandangan surga, dikasih harumnya bau surga dan lain sebagainya. Itu namanya peruluh kenikmatan surga. Nah, ini dia berdoa kepada Allah. Ya Rabb aqimis sa'ah la'alli arju ila ahli wa mali. Wahai Tuhanku, cepatkan. Dia merasa bahagia yang tidak pernah dia rasakan kebahagiaan sebelumnya di dunia. Ya, kalau kita ada bahagianya enggak seberapa dibandingkan kebahagiaan ketika kita mendapatkan peruluh kenikmatan surga di alam sana. Ya, saya tidak katakan alam kubur karena sebagian orang enggak dikubur. Ya, di alam sana. Kalau dikatakan alam barzakh benar, atau alam baka itu benar. Orang kita bilang alam baka itu benar. Nah, ini dia mendapatkan peruluh kenikmatan surga. Dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, cepatkan hari kiamat. Kenapa? Karena ini baru peruluh surga itu sudah
sudah dahsyat kebahagiaannya. Apalagi kalau benar-benar tuntas seperti Firaun tadi. Sekarang belum tuntas loh azabnya, belum full. Nah ini juga, ini belum tuntas kebahagiaannya, belum full kebahagiaannya. Nanti kalau di hari kiamat total baru. Nah, sekarang baru prolognya aja. Prolognya aja dia sudah minta cepat-cepat hari kiamat. Iya kan? Kalau tadi jangan hari kiamat ya Allah, sekarang udah ampun-ampun siksanya, apalagi nanti hari kiamat. Ya, jadi satunya minta cepat-cepat hari kiamat, satunya minta jangan hari kiamat ya Allah. Ya kan? Mau balik lagi ke dunia nggak bisa. Terus gimana? Ya minimal jangan ditambah berat siksanya. Ya kan? Ke dunia nggak bisa lagi. Terus nggak bisa menghindar dari azab. Terus kalau nanti hari kiamat tambah berat azabnya. Ya satu-satunya dia cuma bisa, ya Allah batasilah siksa cuma segini. Jangan nanti ada hari kiamat tambah sakit, tambah berat, tambah susah. Nah ini. Tapi orang yang dapat perlu kenikmatan surga, dia cepat, ya Allah cepat-cepat hari kiamat ya Allah. Ini aja udah luar biasa, apalagi nanti hari kiamat. Kebahagiaan yang kau berikan, itu maksudnya. Nah itu maksudnya tidak menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Kan sudah mati sudah. Gitu. Ya, cuman kan orang tidak tahu kalau dia mati dia termasuk seperti Firaun, ya kan? Atau dia termasuk seperti Abu Bakar As-Siddiq atau seperti orang-orang soleh yang lainnya, seperti itu. Jelas? Ada lagi? Ya. Ya kalau yang dikirim surat Al-Fatihah kepada mayat itu maksudnya apa itu? Kirim surat ayat Al-Fatihah kepada mayat? Ya, maksudnya dia mungkin barangkali bacaan tersebut memberikan manfaat kepadanya. Ya, manfaat kepadanya. Ini yang paling tepat, yang paling pas itu mengirimkan doa agar Allah SWT mengampuni. Barangkali kita punya saudara, barangkali kita punya orang-orang yang pernah ada jasa kepada kita, kemudian kita doakan kepada Allah agar dia diampuni oleh Allah SWT. Itu yang paling tepat, yang paling pas dibandingkan cuman kirim-kirim amalan. Masalahnya gini, nggak usah untuk orang lain, untuk diri kita sendiri aja belum tentu Allah terima gitu. Paham nggak? Nah, sekarang siapa yang bisa menjamin sholat yang kita lakukan, bacaan Quran yang kita lakukan itu diterima Allah? Nggak ada kan? Ya, artinya apalagi untuk orang lain. Itu logikanya seperti itu. Jangan sampai kita sok tahu ya, seolah-olah amalan kita ini udah kebanyakan, jadi harus kita sedekah-sedekahin untuk orang lain. Kesannya seperti itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Makanya kita disuruh berdoa sama Allah SWT itu rahaban wa rahaban. Jadi harap-harap cemas, berharap amalan diterima, khawatir amalan diterima. Ini untuk kita bagi-bagi kepada orang lain. Jadi seakan-akan kita sudah mengklaim amalan kita ini udah kebanyakan, udah penuh sesak ya Allah, banyak banget, padahal nggak satu pun diterima Allah SWT. Ngeri tidak? Tadi macam orang tadi ahli ibadah segala macamnya, sehingga dia merasa dia sudah paling tinggi derajat di sisi Allah. Ternyata amalannya semuanya sampah, tidak diterima Allah satu pun. Nah ini yang paling pas ya kita doakan semoga Allah SWT diampuni, bukan amalan kita dibagi-bagi gitu, ya kan? Buktinya Nabi SAW, para sahabatnya tidak dan Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang menunjukkan seperti itu. Al-Quran dan Sunnah menunjukkan agar kita mendoakan mereka, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Itu ada doa-doa yang seperti itu. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada, ya kan? Bukan bentuknya menghadiahkan amal ibadah seperti itu. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidak akan mendapatkan amalannya kecuali apa yang dia usahakan, bukan usaha orang lain. Ya, Rasulullah SAW bersabda, idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, amalnya putus
Ya, kecuali 3. Walidin saleh, anak yang soleh mendoakannya. Ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat yang pernah dia ajarkan. Jadi orang tahu baca Al-Quran gara-gara dia, orang bisa baca Al-Fatihah gara-gara dia. Nah, dia punya andil dia baca Al-Fatihah. Kemudian orang yang tadi diajarin, dia ngajarkan kepada orang lain. Makanya orang yang paling amalannya nggak terputus-putus itu paling sempurna itu Nabi. Kita mendapat Al-Fatihah dari mana? Dari Nabi. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal, amalannya nggak putus-putus. Kenapa? Karena ilmu yang ada pada kita, sholat kita, zakat kita, itu Nabi yang ajarkan. Ya kan, luar biasa kan. Tapi orang sudah nggak punya anak nggak soleh, terus ilmu nggak bermanfaat, ilmunya ilmu judi slot ngajarnya, ya kan, malah dapat dosa terus tuh. Atau ilmu bagaimana cara nyolong, dia kasih tahu, dia kasih di YouTube, orang tahu ternyata cara nyolong mobil itu begini caranya. Nah, dapat dosa terus dia. Nah, kemudian sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah itu yang bukan sekali ngasih putus, enggak. Misalnya sedekah jariyah, misalnya di satu tempat, di satu daerah itu kekurangan air, kemudian dia gali sumur. Nah, selama sumur itu produktif, selama itu dia dapat pahala. Sedekah jariyah misalnya bangun masjid, selama masjid itu berdiri orang sholat di situ, dia dapat pahala. Nah, itu kata Nabi. Itu Nabi yang bilang, kalau seorang manusia meninggal, amal ibadahnya putus, amal ibadah dia, kecuali 3. Nah, jadi ini fokuskan ini. Kalau mau amal kita terus-menerus mengalir, ya berharap, berdoa kepada anak kita itu jadi anak yang soleh, yang mendoakan kita. Tapi kan seberapa lama anak itu hidup? Sama juga 60, 70 itu juga sama kita. Nggak mungkin 1000 tahun dia hidup. Iya kan? Nah, kalau dia mati semua, ya, mungkin cucu udah lupa sama kita. Apalagi cicit, nama kita aja samar-samar. Nama gitu, lupa dia. Nah, ilmu nggak usah terlalu muluk-muluk, minimal kita bisa arahkan orang. Mungkin karena sebab kita orang jadi kenal majelis taklim kita, itu sudah minimal. Syukur-syukur kita bisa ajarkan bagaimana cara baca Al-Fatihah. Selama orang itu baca Al-Fatihah, selama itu kita dapat pahala. Iya kan? Baca sholat, dia baca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Atau gara-gara kita orang mengamalkan baca ayat kursi setelah selesai sholat, kita dapat pahala walaupun kita sudah mati. Nah, atau kita berusaha berinfak, bersedekah, sedekah jariyah. Nggak mesti harus kalau bangun masjid kita mahal, ya nggak usah andil seluruhnya, paling nggak nyumbang semen 1 sak atau apa gitu. Nah, itu kan punya andil, berarti kan nempel itu semen di situ. Nah, selama semen itu nempel di situ, sama itu kita dapat pahala. Mungkin kita nyumbang ada tegel, mungkin nyumbang kita genteng berapa biji, dapat pahala. Kata Nabi, man bana lillahi masjidan walau mitla habs qata banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung dara, ya, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Ya, kita cuma sanggup kasih pembebasan lahan cuma semeter, ya 2 juta 3 juta, kita sanggup beberapa sak, itu udah kita kasih. Nah, selama itu masjid ada, amal kita mengalir gitu. Apa saja seperti itu. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Dalam banyak rangkaian zikir, antara lain habis salat fardu, zikir pagi petang dan sebelum tidur, itu kan sudah ada cantuman ayat kursi. Ya. Itu artinya ada petunjuk ketentuan penggunaan waktunya. Ya. Adakah ketentuan petunjuk waktu untuk surat Yasin? Iya. Saat disayangkan surat Yasin itu tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan untuk dibaca secara spesifik. Hadisnya nggak kuat, hadisnya dhaif gitu. Hadisnya tidak sahih, sehingga tidak ada bentuk secara spesifik. Nah, yang agak mending itu kan malam Jumat kan, biasanya kan, itu surat Al-Kahfi. Itu pun ya masih debatable, artinya masih ulama masih berselisih paham apakah dianjurkan malam Jumat baca Al-Kahfi atau hari Jumat atau tidak.
karena ulama berselisih paham tentang kesohihannya. Tapi kalau surat Yasin ulama sepakat itu hadisnya nggak sahih dibaca malam Jumat dan lain sebagainya itu. Jadi ya sama seperti surat-surat yang lain ya dibaca terus aja, baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai Anas. Nanti setelah Anas baca lagi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai Anas, bolak-balik seperti itu aja. Nanti kan bakalan ketemu juga Yasin. Ya kan? Bakalan ketemu juga surat Al-Kahfi dan lain sebagainya itu. Kecuali dengan misalnya ayat kursi itu ada setelah selesai sholat, kita baca sebelum tidur, kita baca pagi petang kita baca. Nah itu memang ada anjuran di tempat-tempat khusus dan spesial. Tapi tempat khusus pada kematian pada orang. Nah itu termasuk hadisnya nggak sahih. Jadi nggak usah aja. Ya. Ada lagi? Baca ini surat Al-Baqarah setiap malam itu seberapa banyak? Semampunya aja. Untuk ngusir setan kan? Iya. Kalau ya seperti itu. Al-Baqarah, Ali Imran seperti itu. Ada lagi? Minimal 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. 2 ayat terakhir itu kan dianjurkan untuk dibaca setiap malam sebelum tidur. Ya kata Nabi, man qara'a akhir ayat Al-Baqarah kafata. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah cukuplah. Kata Nabi, kafata, cukuplah. Artinya cukup mewakili gitu. Ya ada hadisnya seperti itu. Baik, mungkin kita coba sini Pak ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.